Saudara-saudara mahasiswa S1 Fakultas Hukum yang mengambil mata kuliah pilihan tindak pidana narkotika, ya. Ini kita kuliah tatap muka yang kedua, ya, yaitu tentang pembagian golongan narkotika, golongan 1 sampai 3. Tapi sebelum itu saya lanjutkan, saudara-saudara, dari admin sudah dibagi tentang tugas-tugas kalian yang minggu depan bisa dipresentasikan, karena hanya demikianlah kita bisa belajar, satu, untuk diskusi, kedua, menelaah literatur, ketiga, melihat-lihat kasus, ya. Tapi kalau itu nanti kita uraikan, kita sajikan dalam kuliah, nanti waktunya tidak cukup. Sehingga kalau ada tugas-tugas selalu dimunculkan di luar perkuliahan untuk nanti bisa dipresentasikan pada saat kuliah. Oke, kita lanjutkan. Pembagian golongan di dalam narkotika itu ada golongan 1 sampai dengan golongan 3 yang terdapat di dalam lampiran undang-undang ini. Jadi undang-undang tentang narkotika, ya. Meskipun itu lampiran, itu bagian menjadi satu kesatuan dengan undang-undang, ya. Justru definisi narkotika, ya, itu bukan definisi tapi kualifikasi. Jadi apa? Kualifikasi itu misalnya kelompok 1, ya, golongan 1 itu terdiri dari apa aja. Golongan 2 terdiri dari apa aja, golongan 3. Jadi itu namanya kualifikasi, ya. Jadi definisi narkotika tidak didasarkan pada definisi tetapi pada kualifikasi yang termasuk dalam golongan, ya. Sambil mengulangi, bisa kita lihat dalam konsiderans bahwa masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang adil dan makmur, seimbang material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Kualitas SDM jadi modal pembangunan yang harus dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Jadi narkotika ini berhubungan dengan kesehatan, ya, dan dia sangat dibutuhkan. Dia menjadi tindak pidana apabila disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan pada narkotika, ya. Lalu kita lihat derajat kesehatan sumber daya manusia perlu diupayakan peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatannya, ya. Jadi saudara-saudara, pemerintah menyatakan perang terhadap narkotika. Kenapa? Narkotika ini bisa menghantam generasi muda kita. Lah, kalau generasi muda kita sudah loyo, mau jadi apa negara ini, ya? Sehingga kejahatan narkotika pun tidak hanya bersifat nasional, tapi sudah transnasional, sudah antar negara, ya. Jadi derajat kesehatan sumber daya manusia perlu terus diupayakan peningkatannya, baik pengobatan maupun pelayanan kesehatannya. Nah, ini mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara, ini penting banget karena terus terang kelihatannya narkotika ini begitu disalahgunakan orang bisa jadi OKB, orang kaya baru. Karena terus terang orang akhirnya berpikir bagaimana menikmati dunia ini menjadi surga dunia, yaitu hanya bisa dengan narkoba itu. Maka jangan coba-coba bermain-main dengan narkoba. Begitu nanti ketergantungan muncul, maka Anda akan berhadapan dengan hukum pidana yang lebih khusus lagi adalah tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, melakukan pencegahan dan pemberantasan bahayanya narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Prekursor narkoba ini adalah
zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang berbeda dengan tabel yang ada dalam lampiran undang-undang ini. Jadi yang tadi dalam tabel itu adalah dari bahan-bahan yang sifatnya alami. Itu yang dikatakan narkotika. Sedangkan prekursor narkotika itu tidak dari bahan-bahan alami tapi dari bahan-bahan kimia yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi narkoba. Sehingga dia dalam tabel itu tidak kelihatan gitu ya. Jadi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi harusnya digunakan untuk yang bermanfaat, bukan untuk kesenangan atau untuk ketergantungan. Lah kalau sudah seperti itu dia apa-apa sudah nggak ingat, yang ada hanya bagaimana menikmati hidup sesenang-senang mungkin. Dia masuk pada filosofi hedonisme, kenikmatan yang paling diutamakan. Dan itulah yang selalu ditawarkan oleh narkotika. Saudara-saudara, menimbulkan ketergantungan sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dengan seksama, ya. Itu dalam konsideran bisa kita lihat ya, bahwa kenapa dikeluarkannya undang-undang narkotika. Lah konsideran ini mengatur begitu hebat ya nasib suatu negara ya, bagaimana juga dalam konsideran dikatakan ini tindak pidana narkotika. Meskipun undang-undang itu adalah undang-undang tentang narkotika. Tetapi kita di dalam konsideran saja sudah dikatakan ini tindak pidana, belum lagi dalam pasal-pasalnya. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat sanksi pidananya itu begitu hebat banget. Ya, sepertinya narkotika itu mempunyai KUHP-nya sendiri gitu ya. Karena begitu banyak sanksinya. Ya, saudara-saudara, sanksi yang paling keras adalah sanksi pidana yang terdapat di dalam penyalahgunaan narkotika golongan 1. Itu bisa dijatuhi pidana mati apabila penyalahgunaan tadi bisa mengakibatkan orang mati atau cacat permanen sehingga pelakunya bisa dijatuhi pidana mati. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Ya, saudara-saudara, untuk mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dengan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana. Bayangkan saudara-saudara. Dalam konsideran saja sudah dikatakan ya, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan garis miring atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan dengan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskinya di sini peraturan perundang-undangan bukan hanya tentang undang-undang narkotika tetapi juga yang terkait, misalnya undang-undang kesehatan ya. Kalau itu bertentangan ya, itu sudah merupakan tindak pidana narkotika. Konsideran saja mengatakan gitu, apalagi dalam pasal-pasalnya. Konsideran itu adalah alasan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan sehingga dia berlaku ya. Kemudian kenapa dikenakan menjadi tindak pidana narkotika? Karena sangat merugikan, bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan sampai ketahanan nasional Indonesia dipertaruhkan. Jadi jangan heran kalau pemerintah juga tidak tanggung-tanggung dengan membuat BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya, di sana modelnya tidak hanya kayak penjara, tapi gabungan antara penjara, antara lembaga pemasyarakatan dengan rumah sakit. Kenapa? Karena mereka yang kena tergantungan, ya, di samping dia dipidana, dia juga harus dirawat supaya ketergantungannya tadi
bisa lama-lama secara perlahan-lahan, kalau drastis nggak bisa, dia menjadi normal kembali dan bisa menyadari bahwa hidup ini bukan hanya seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat tindak pidana narkotika ini bersifat transnasional, menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Ya. Jadi saudara-saudara, di sini ada organized crime secara internasional. Ya, organisasi yang internasional sifatnya. Ya. Sehingga orang kalau sudah masuk pada sindikat yang demikian, dia mau keluar sulit. Kenapa? Karena nanti takut dibocori nih jaringannya. Sehingga apa? Sehingga orang yang bersangkutan nanti mestinya langsung sama organisasi ini ya dibunuh supaya dia tidak membocorkan. Saudara-saudara, kita lihat bahwa narkotika sampai sekarang ini sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda. Ya sayang ini musim COVID ya. Sebenarnya kita paling menarik kalau kita ke BNN, yaitu antara Jakarta Bogor, tepatnya di Kabupaten Bogor ya. Di sana modelnya model kayak lembaga permasyarakatan dan juga gaya rumah sakit itu. Penghuninya bisa ribuan ya. Jadi situ mau cari orang apa aja ada, dokternya juga ada ya, dokter yang ketergantungan ya, jadi menyalahgunakan narkotika. Juga pemain olahraga nasional, artis juga ada ya. Nah, bayangkan saudara-saudara kalau keluarga kita sudah masuk kayak model kayak gitu, waduh, mau jadi apa negara kita? Jangankan negara, keluarga kita ini mau jadi bagaimana? Ya. Nah, saudara-saudara, karena menimbulkan banyak korban di kalangan generasi muda dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang narkotika dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi kondisi yang berkembang untuk menanggulangi tindak pidana narkotika tersebut. Sehingga akhirnya undang-undang ini yang tadinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ya dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nanti kalau narkotikanya makin canggih ya, orang meraciknya sudah nggak dari tanaman lagi, dari apa aja bisa diracik, kemudian peredarannya juga sudah lintas batas negara, aparat penegak hukum juga sudah nggak mampu. Nah ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sudah ketinggalan zaman, harus diubah lagi. Kenapa? Karena pada hakikatnya undang-undang yang berlaku kalau tidak bisa mengcover kondisi dinamis masyarakat yang berkembang, baik itu secara ekonomi maupun secara teknologi ya, apalagi dengan adanya medsos ya, itu undang-undang yang mengatur itu menjadi bangkai dari perkembangan masyarakat. Jadi kalau undang-undang itu bolak-balik diganti ya, berarti undang-undang itu tidak bisa mengcover jalannya kehidupan masyarakat yang dinamis. Sebab undang-undang harus bisa meregulasi kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak bisa main hantam kromo aja, harus ada aturan hukumnya supaya kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini benar-benar bisa menikmati kedamaian, ekonomi yang makmur, kesehatan ya. Itulah sebabnya digunakan undang-undang dalam berbagai bidang kehidupan. Bukan maksudnya kita jadi terikat menjadi masuk dalam penjara undang-undang, tidak. Tapi maksudnya supaya kehidupan kita satu sama lain dengan orang lain yang ada di bangsa ini, baik itu karena berbeda suku, berbeda agama, ya dengan adanya undang-undang bisa diatur secara hidup yang baik, ya.
Nah, saudara-saudara, kita lihat ya, dalam ruang lingkup bab 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ya. Di dalam pasal 5 dikatakan pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan garis miring atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Jadi narkotika ini yang bahannya dari alami, dan prekursor narkotika. Ini prekursor narkotika ini yang bahannya itu dari kimia ya. Nah, mereka inilah nantinya dikategorikan dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu ya. Ya. Nah, di dalam golongan 1 ya, itu disebutkan banyak sekali itu. Maka saya sarankan Anda, di samping nanti kita belajar ini secara kuliah, Anda harus baca sendiri undang-undang yang terbaru dengan narkotika itu, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ya. Sehingga penggolongan tadi ini justru bukan sekedar penggolongan, tapi itu kualifikasi dari narkotika. Jadi narkotika golongan 1 ini. Narkotika golongan 2 ini, yang 3 ini. Sehingga sanksi pun yang dijatuhkan kalau berdasarkan golongan, yang paling berat itu adalah sanksi pidana yang ada di dalam golongan 1. Bahkan di golongan 1 ini, kalau ada pelaku kejahatan di bidang narkotika, khususnya yang memenuhi golongan 1 ya, yang mengakibatkan ini korban ini mati atau cacat permanen. Nah, mati atau cacat permanen ini bisa dijatuhi pidana mati. Ya. Bayangkan saudara-saudara, kita pernah dulu lihat gembong narkoba di Indonesia ini. Saya nggak usah sebutkan namanya. Dari LP Cipinang di Jakarta, dia masih bisa transaksi secara transnasional antar negara. Pejabat LP bisa dikelabui, bisa diiming-imingi ya. Sehingga akhirnya orang ini berbahaya. Dari LP aja bisa transaksi, apalagi bebas. Sehingga dipindahkan ke LP Nusa Kambangan. Jadi LP Nusa Kambangan itu mereka yang secara pidana melakukan tindak pidana narkotika itu dipidana 1 tahun ke atas ya. Kalau yang saya katakan tadi yang dari LP Cipinang itu malah dipidana mati dia. Tapi karena waktu itu belum dieksekusi, ya dia masih bisa transaksi. Ya, bisa mengelabui petugas. Hebat banget ya. Ya. Saudara-saudara, narkotika golongan 1 inilah yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ya. Dan kemudian dalam jumlah sangat terbatas, itu hanya bisa digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu pun masih ada klausulnya. Harus dengan persetujuan menteri dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya. Harus seperti itu, saudara-saudara. Kalau tidak, ya ini tadi, sangat menggiurkan. Orang bisa menjadi orang kaya baru, ya. Apalagi orang nggak punya rasa nasionalisme, nggak punya rasa Pancasilaisme, ya. Kemudian orang juga nggak mikir lagi agama, nggak mikir lagi keluarganya, yang dia pikir hanya kesenangan dirinya. Nah, biasanya orang-orang kecanduan narkoba seperti itu. Coba Anda bayangkan, jangankan satu orang aja seperti itu dalam keluarga Anda. Ya mungkin ibunya atau bapaknya atau anaknya atau saudaranya laki, saudaranya perempuan. Ya keluarga itu sudah jadi geger. Itulah saudara-saudara. Nah, nanti di dalam golongan 2, golongan 3, ya karena banyak sekali nggak mungkin kita hafal. Tapi yang menarik adalah narkotika itu dikualifikasikan dalam 3 grup tadi. Grup 1 ini jumlahnya juga dikasih tahu itu ya.
kemudian itu ada nama kimianya, ya. Nah, kalau mau kita lacak lagi nama kimia tadi itu ada lagi rumus kimianya. Nah, saudara-saudara, dalam perkembangannya ternyata narkotika itu tidak aja dihasilkan secara alami, tapi dia bisa diracik dari zat-zat kimia yang ada dalam obat. Nanti mungkin pada suatu saat lebih hebat dari yang alami tadi itu. Ya. Nah, pidananya juga begitu. Bagaimana menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, terhadap kelompok atau golongan 1, terhadap golongan 2, terhadap golongan 3. Ini bukan pembagian kasta berdasarkan kasta masyarakat, tetapi ini adalah golongan terhadap jenis-jenis narkotika. Ya. Nah, kenapa saya katakan perlu pembagian ini? Karena di jenis-jenis inilah kita tahu mana yang sangat berbahaya. Jadi yang sampai dikelompokkan pada golongan 1 itu sangat berbahaya. Ya. Nah, mungkin aja korbannya tidak sampai mati atau mungkin juga catat permanen, ya, sehingga tidak harus jatuh pidana mati. Tetapi dia bisa menjadi pelaku kejahatan yang baik pidananya maupun dendanya itu nggak tanggung-tanggung. Pidana sekian tahun, denda sekian miliar. Ya, nanti ada baca sendiri deh pasal-pasalnya itu, terutama ketentuan pidananya. Nah, saudara-saudara, menjadi pertanyaan, apakah undang-undang narkotika yang sekarang ini adalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang narkotika, itu adalah tentang hukum pidana? Ya, enggak, dia dikatakan tentang narkotika. Lalu hukum pidananya di mana? Kenapa sampai dikatakan tindak pidana narkotika? Jadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu jelas menyatakan tentang narkotika, bukan tentang hukum pidana. Ya. Tetapi di dalam konsiderasi undang-undang ini, ya, langsung disebutkan perbuatan yang menyimpang menyalahgunakan tentang narkotika itu langsung tindak pidana. Dan sanksinya pun, kalau menurut saya, ini sanksi pidana yang paling banyak, ya, dibanding dengan undang-undang yang lain. Lalu di mana hukum pidananya? Hukum pidananya adalah sanksi pidana yang muncul di dalam undang-undang narkotika untuk mempertahankan norma yang ada dalam undang-undang narkotika itu. Itulah yang disebut dengan hukum pidana administratif. Di samping itu, undang-undang narkotika juga mengatur tentang bagaimana proses beracaranya, baik di tingkat penyidikan, ya, penuntutan maupun nanti di pengadilan. Nah, saudara-saudara, sangat menarik. Nanti kalau sudah ada pembagian tugas, pembagian kelompok, nanti biar admin yang menjelaskan melalui WA, ya. Karena minggu depan kita sudah presentasi, ya, dari buku yang kita aju. Sengaja kita ambilkan buku yang menarik, ya, yang mungkin dari literatur asing supaya kalian terjemahkan, mungkin juga bisa dipelajari dengan baik, dicarikan kasus, siapa tahu itu nanti bisa menjadi karya ilmiah kalian. Kalau levelnya S1 itu jadi skripsi, kalau levelnya S2 jadi tesis, kalau levelnya S3 menjadi disertasi. Nah, saudara-saudara, untuk kuliah kita yang akan datang, di luar perkuliahan ini nanti ada admin yang mengatur tentang assignment, tugas-tugas yang nanti bisa kalian upload ke atau di email ke saya, sehingga nanti admin menguploadnya ke Spada dan ke OCW, sehingga nanti dalam perkuliahan berikutnya itu bisa presentasi. Di samping presentasi juga saya ingin tidak hanya sekedar presentasi, tapi kalian mencari kasus-kasus yang terkait.
siapa tahu ya sekarang ini pembuatan karya ilmiah baik S1 maupun S2 itu karena musim COVID gini orang nggak bisa terjun ke lapangan. Satu-satunya jalan ya studi normatif. Jangan dikira studi normatif ini gampang, lebih sulit daripada penelitian lapangan. Karena di lapangan kita dapatkan data, ya, bisa kita olah. Kalau normatif kita mendapatkan suatu putusan. Bagaimana membaca putusan, bagaimana menganalisis putusan. Wah ini pekerjaan tingkat tinggi, lintas sektoral derajat tinggi. Nah, tapi itulah menariknya ya. Meskipun dari rumah kita bisa membuat penelitian normatif, nanti pada waktu mempertahankannya itu jelas lebih sulit daripada yang penelitian empirik. Ya saudara-saudara, kalau ada hal-hal semacam itu tidak apa-apa, dikonsultasikan pada dosennya. Karena banyak juga mahasiswa yang angkatan 2017 yang sudah waktunya membuat skripsi, itu banyak konsul ke saya. Saya bilang kalau kamu konsul di Solo silakan datang ke rumah. Kalau kamu berada di luar Solo ya sudah, kamu WA aja calon judul skripsimu sama 2 rumusan masalah. Nanti kita diskusi, kamu bisa merumuskannya lebih lanjut ya. Ada yang nggak puas kalau hanya pakai WA dari luar kota ya. Itu pengalaman kemarin dari Jogja itu. Pak, saya rumahnya hanya di Jogja, boleh nggak datang ke rumah? Dengan teman-teman saya juga yang mau ngambil pidana ya silakan aja. Tapi waktu datang ke rumah ya kita buat protokol kesehatan karena sekarang musim COVID. Begitu saudara-saudara, jangan dianggap perkuliahan ini wah begitu berat. Enggak, anggap aja lah entertainment ya. Jadi terutama Anda sudah semester di 5-7 ini ya, nah, itu kan sudah waktunya juga untuk mikir-mikirkan skripsi. Siapa tahu mata kuliah ini bisa mendukung Anda membuat skripsi yang lebih baik. Dan harapan saya nanti skripsi yang Anda tulis tentang narkotika dan kalian tertarik untuk bekerja di Badan Narkotika Nasional BNN, nah pada waktu wawancara skripsi kalian ini cukup membantu ya. Wah ternyata anak ini sejak dari mahasiswa sampai sarjana dia concern pada penanganan narkotika, sampai skripsinya aja tentang itu ya. Jadi buatlah skripsimu nanti bisa memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan ya, sambil nyala minum kopi susu lagi, jadi TKTP, tinggi kalori tinggi protein. Saya kira demikian, sampai ketemu pada kuliah ketiga. Saya berharap di kuliah ketiga nanti kita sudah ada kelompok yang presentasi. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan.